Alhamdulillah mendudukkan kita di tempat yang mana tempat di sini kita mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat di sini di mana kita dudukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bubuhan ahli dunia ketika mereka itu ketawa mendapatkan dunia, maka pada seledat ketika kita tertawa, ketika kita dudukan, ketika kita berkumpul di tempat di sana, diingatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertawa mereka membawa kepada kesengsaraan, tapi kebahagiaan kita membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami berkumpul, mudah-mudahan dengan perkumpulan kami ini ya Allah, dosa-dosa kami diampuni oleh Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bala itu turun apabila Allah Subhanahu wa taala itu sayang. Biasanya kada turun bala, kada turun duka cita kecuali ada dosa yang kita gawi. Imma itu secara khusus atau secara umum. Mudah-mudahan dingsanak-dingsanak kita yang kena musibah, mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala maqam syukur, insyaAllah diberi maqam ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, telah berkata musannif, ketika kita melihat sesuatu telah terjadi tanpa hal itu, katakan kepadanya, sesungguhnya dunia yang Allah menyuruh engkau meninggalkannya. Jadi Allah Ta'ala itu menyuruh kita meninggalkan dunia, tapi tetap aja kita sasah dunia. Sebenarnya Allah Ta'ala itu menyuruh kita meninggalkan dunia, beparak lawan yang ampun dunia, nang itu yang wujud, dan melarang engkau menginginkannya serta menjamin bagi engkau kadar yang cukup darinya tidaklah bisa diperoleh kecuali dengan usaha dan pencarian. Maka ini aja Imam Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dunia ini disuruh kita meninggalkannya. Kenapa? Garang apabila ada cinta lawan dunia, itu sangat berbahaya. Sesuatu yang paling berbahaya untuk umat Sayyidina Muhammad ditanamakan Allah di dalam dirinya itu cinta mati lawan dunia. Itu paling berbahaya sudah. Kenapa garang? Karena amunnya ada setetes saja cinta dunia di dalam hatinya yang kada membawa kepada akhirat, itu akan kena memberikan karuh kejernihan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni ada bisi cinta lawan Allah Ta'ala, ngalalah jernih benar cinta kita. Ada setetes daripada hubbud dunia, cinta lawan dunia, imma syahwat kah, imma patuh lawan syaitan kah, ya, itu mengkaruhi karuh bahasa kitanya, yang asalnya jernih cinta kita kepada Allah, karena ada setetes daripada cinta kita lawan dunia, itu yang mengolah karuh. Iya kena tu kada ingat lawan Allah. Siapa yang cinta banyak mengingat. Kenapa jadi tak ingat banyak dunia? Ulun bertakun, mulai pagi tadi yang pian ingat sampai malam ini apa yang banyak pian ucapakan? Apa yang pian ingat akan? Idza ahabba syai'an kathura dzikruh. Apabila seseorang itu cinta lawan sesuatu, banyak inya menyebutnya. Mulai pagi tadi mulai bangun guring sampai detik ini, apa yang banyak kita sebut? La ilaha illallah berapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berapa? Amunnya kita mulai bangun guring sampai detik ini, dunia, itu ngarannya cinta lawan dunia ngarannya.
Ya Allah, mudah-mudahan kitalah cinta dunia kita ini membawa kepada cinta kita kepada akhirat insyaallah. Artinya kada cinta benar, biasa-biasa aja, ketujuh tuh ketujuh aja, tapi ketujuhnya itu dunia membawa kepada akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat majelis nang kayak ini, ya Allah, mudah-mudahan makanya jar perguruan kita, amunnya kita itu mengambil tariqah daripada bersambung sanadnya kepada bubuhan Sadah Al-Ba'alwi, mereka itu kada bakalan nih apalagi nang kayak Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Jalsidin apa? Man arafna ma sayyabna. Siapa yang kenal lawan kami, siapa yang patuh lawan kami, maka kami kada akan menyia-nyiakannya. Sekalipun inya kena kada hendak berparak lawan kami lagi, sudah tetap kena lihati Jalsidin ketika kena sakaratul maut. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita mati husnul khatimah berataan insyaallah lah. Terkadang kita ini tenggelam dunia, tapi ada hubungan kuat kita lawan bubuhan Sadah, bubuhan Ahlu Baitin Nabi Muhammad. Karena ajar bubuhannya, kami akan memberikan bubuhannya sesuatu keutamaan, sesuatu hadiah lah dari bubuhannya karena ada ta'alluq. Wah, ini kada kawa lagi. Seandainya kita telah kau meninggalkan dunia, pasti bubuhannya memberikan kita ilmu. Memberikan ilmu yang macam-macam, tapi sebagian orang tuh belum kawal lagi karena hibak masih dalam hatinya dunia. Kena ketika inya sudah hendak sakaratul maut, inya kada ingat lagi lawan dunia, aku andak rahasia Allah di sana, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu untungnya kita berparak, kita kenalan bubuhan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Jalsidin, man arafna ma sayyabna. Siapa yang kenal lawan kami kada bakalan menyia-nyiakannya, wabil khusus ketika sakaratul maut. Orang tua yang sudah sakaratul maut adalah mengingat dunia lah. Habis sudah yang diingatnya. Nah, pas kena inya kada ingat lagi lawan dunia, inya ingat lagi lawan Allah, tapi sembahyang panglah. Sebelumnya tinya penyembahyang. Bujur pang masih aja juga tenggelam lawan dunia masih aja pang, tapi sembahyang kada ditinggalkannya. Menuntut ilmu yang wajib, kiranya banyak orang yang kada paham lagi kiranya hadir majelis ilmu nang kayak ini biasa aja, wajib hukumnya. Wajib, tahu kah wajib? Lain wajib, lain lah. Itu ada wajib. Ini wajib. Kiranya nuntut ilmu ini kayak biasa-biasa aja. Bapak kita menghadiri jar. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Tasawuf wajib. Tauhid makinnya wajib. Sama aja wajibnya. Fikih bang wajib juga. Fikih kayak apa supaya kita belajar sembahyangnya bujur, tasawuf supaya kita belajar ikhlas, tauhid supaya kita jangan menduakan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dibuka pintu hati kita lah. Makanya jar ada bakalan orang tersebut menyampaikan orang kepada Allah seperti bagaimana Sayyidina Muhammad menyampaikan orang itu kepada Allah. Apabila seorang yang menyampaikan ilmu baginda Muhammad itu kada membuka pintu batinnya supaya bersih. Pintu batinnya itu supaya bersih. Jangan minta sambat atau minta banyak pengikut aja, kada hendak minta banyak pengikut kada, tapi biar seikung, tapi seikung itu Allah Ta'ala jernihkan cara berpikirnya, Allah Ta'ala jernihkan hati nuraninya nih. Oh, ini pangna yang bagus. Ada kalau rancak kalau lah rem itu ada kalau lah. Oh, ini bagus nah anda gawin nah. Oh, ini kada bagus nah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu cahaya ilmu adanya ada berkat peguruan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi yang punya ada tersalah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, amalkan itu aja sudah. Kamunya pindah pusang. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu aja sudah. Nyaman kalau hidup kalau lah. Jadi tahapus berataan itu berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau lawan dunia misalnya, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Biar baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istighfar, salawat, istighfar, salawat, istighfar, salawat. Ini najar sungguh dunia yang Allah Ta'ala kada menyuruh engkau untuk mencarinya. Dan Allah Ta'ala kada menginginkan seorang hamba. Kenapa garang? Wahai hamba, ikam sebenarnya masalah rezeki ikam itu sudah aku atur. Ikam tinggal usahakan sekedar semampunya, jangan terlalu berlebihan benar. Jangan terlalu berlebihan benar. Sudah aku atur sebenarnya rezeki babuhan ikam.
Nang masalah dunia nang itu Allah kada menginginkan. Yang Allah menyuruh supaya jangan mencarinya benar, tetap jar Allah Ta'ala ika mau hendak dunia berusaha mau bang bedia mora. Hah? Ya contohnya semalam ikam korek munjot, ungut, nah, bang kayak Pak Belalang kan apa iwak datangan aja misalnya, kecuali bekaramat, nah, kecuali bekaramat itu lain lagi kisahnya. Allah la ilaha illallah. Nah masalah dunia aja lah yang Allah kada hendak hambanya tuh untuk mencintai dunia, usahanya wajar Allah Ta'ala. Apalagi urusan akhirat. Nah adapun akhirat maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh. Allah menyuruh masalah akhirat. Dunia kada disuruh, Allah menyuruh, artinya Allah ridha nih masalah akhirat nih nah. Adapun akhirat maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh engkau menyukai dan mencarinya serta mengkhabari engkau dalam kitabnya melalui lisan nabinya bahwa engkau tidak selamat di sana dari siksaan dan beruntung mendapat pahala. Coba lihatlah ini berapa penting lah. Yang pertama Allah menyuruh, yang kedua Allah menyukai. Menyukai batu pulang apa? Allah Ta'ala suruh pulang melalui lisan orang yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Masalah akhirat nangka ini diridhoi oleh Allah, disuruh oleh Allah melalui lisan Sayyidina Muhammad. Masa kita kada berusaha untuk menuju ke akhirat, untuk kita selamat di akhirat? Diam aja di rumah, dunia aja kada berusaha ke sana akhirat. Orang jadi pengusaha dunia, jadi pengusaha jiwa akhirat. Kada jadi pengusaha dunia kada apa-apa, asal jadi pengusaha akhirat. Masalah ini masalah ini penting benar. Kada diusahakannya. Ayo pang baca selawat banyak di rumah. Ayo pang baca istighfar sebelum bangun guring tu baca istighfar 100 kali. Ada majelis ilmu dihadiri, satu mata aja juga kada berlawasan. Kenapa kadang hendak jadi pengusaha Kenapa kadang akhirat harus diusahakan? Kada mau bang badiam warna, kada mau badiam dunia aja disuruh, maka Allah kada ketujuh. Ini Allah ketujuh, Allah menyuruh. Batu pulang melalui lisan orang yang paling mulia Sayyidina Muhammad SAW. Masa kita kada berusaha cangkal berusaha akhirat? Secangkal apa kita berusaha dunia, lebih cangkalakan lagi kita berurusan masalah akhirat. Cangkal jangan dunia jangan ngantuk kena aja majelis kena kau aja pulang. Masalah dunia ada ngantuknya, masalah dunia ada uyuhnya. Imbahnya pang masalah akhirat sembahyang puasa bejakat koler, besi harta kada digunakan gasan, ada duit banyak tulak pang elangi Sayyidina Muhammad umroh maksudnya bagi lawas pian 30 tahun lagi menyetor wah ini 30 tahun sako. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cangkal mencari dunia, cangkali lagi mencari akhirat. Eta. Ilaha. Ini wah ini pian kayak itu pang seakan-akan masalah akhirat ini sudah biasa-biasa aja lagi. Sembahyang, yang penting sembahyang aja. Bewirid kada, hadir majelis kada, kan? Kena hendak masuk surga penduhuluan pada orang ini tuh, penduhulu jauh aja. Masuk surga di mana? Berusaha aja kada, berusaha kada. Nah, ya mudahan kita beratan masuk surga berataan insyaallah lah. Ya Allah, dengan berkat Sayyidina Muhammad masukkan kami berataan yang hadir ya Allah ke dalam surga Engkau ya Allah. Berdoa dulu, mudahan Allah Taala mengijabah. Nah, itu lah. Tanpa berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Nah, itulah. Nah, harus cangkal-cangkal mencari akhirat itu harus cangkal-cangkal. La ilaha illallah.
Maka jika begitu, namun kami melihat jar Habib Abdullah. Nah, kenapa jar Sidina? Dan ini zaman Sidin lah 300 tahun yang lalu, apalagi zaman wahini. Dengarkan. Namun kami melihat engkau menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan urusan akhirat. Allah, waktu itu sebenarnya tabungan kita gesan menuju kepada kesugihan akhirat. Waktu itu nah, banyakin niat lah, banyakin niat terus. Begaya lawan bini anak berniat mudahan inya bahagia. Berniat apa aja di rumah tuh nah, supaya jangan terbuang-buang waktu tuh nah. Misalnya nang kayak ini aja sudah. Kada apa-apa nih ya Allah, sahaja aku kada apa-apa ini ulun hendak menjauhi maksiat ya Allah. Artinya kada terjauhi maksiat ketika itu, kada guring aja bang. Guring tuh makin nyai, guring tuh berniat lah, guring berniat, jangan kada berniat, guring tuh berniat meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi berpahala guring. La ilaha illallah. Namun kami melihat engkau menyia-nyiakannya dan tidak memperdulikannya. Banyak orang kadang memperdulikan masalah akhirat, dunia aja. Kenapa garang? Itu Pang Dade sudah terselubung, sudah banyak benar, sudah masukkan hampir mendarah daging, sudah cintanya lawan dunia. Bahkan dirinya seorang dunia. Kayak apa caranya supaya kita itu dunia itu nata bawa gasan akhirat? Nang kayak apa caranya? Ilmu. Allah la ilaha illallah. Ayo perduliakan pang masalah akhirat ni nah. Perduliakan nang kayak apa caranya? Ada majelis taklim, datangi situ serbu. Yang mencepat untung. Masalah akhirat tuh lo tuh. Menabung gasan akhirat. Ada pondok pesantren, sedekahi, bantui bebuhannya. Ayo kita meriahkan pondok pesantren, meriahkan majelis ilmu. Engkau dibagusi lagi dalamnya. Kayak apa caranya mengalih hidayah nih? Mulai luar sudah sigar benar Bang melihat ya Allah. Alhamdulillah. Mulai dalam pulang. Kayak apa dibagusi lagi. Tuh lah, kaca tuh, pecah lah teh. Ayo siapa hendak memujurakan? Nah, pecahan nanti kaca ya Pak. Ini gini, ya akhirat banyak yang kadang memperdulikan kayak itu Pang. Banyak yang kadang memperduli kamera supaya bagus, tukarakan. Nah, Paman Rudi tukarakan Syarif, tukarakan nang 10 jutaan, tukarakan situ. Naman gasan dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi mahayal barang dulu. Mudahan ada yang matok. Ini ada yang matok, alhamdulillah. Neneta. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sudah ada aja sudah tempatnya di ujung-ujung, hendak yang terparak ada, hendak nang terjauh ada, hendak nang jauh benar ada juga, ada yang di higa hidung ada aja juga, apalagi di higa hidung, bahasanya tuh di higa hidung tuh parak benar. Tinggal malingkau aja lagi, melangkah aja lagi. Ya Allah kada memberi taufik hidayah ada kawai. Ya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah berataan kita, berataan yang hadir istiqomah insyaAllah kita berataan lah. Kada lain diadakan majelis nang kaya ini supaya orang perhatian lawan dirinya, kadanya kesendiri ulun kada tak madakan majelis kesan bubuhan pian supaya memperhatikan kena pian sugih di akhirat itu aja. Tujuan menyambati kena gesan kadang-kadang apa bolong gesan kesugihan ulun kata juga kalau penggesan kelompok tertentu kada gesan yang hadir supaya apa garang perhatian jadi Habib Abdullah nah perhatian penglawan akhirat ikam tuh cagaran kena mati, cagaran kena dihidupakan di akhirat pulang. Yang paling berharga lah untuk menghidupkan akhirat. Setiap apapun yang kita gawi niatakan gesan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mudah-mudahan hati baginda Muhammad bahagia insyaallah lah. Nah itu aja sudah. Sekali lagi dah. Namun kami melihat engkau menyia-nyiakannya. Dasar bujur kita sia-siakan bujur. Dan tidak memperdulikannya, maka jika begitu engkau adalah seorang yang ragu atau dungu yang terpedaya.
Dungu itu apa ya? Nah ya tak, sekolah menyambut tuh. Nah itu Bang, tertipu. Mah dudukan nang ini nah, ambil kena pian. Cobalah orang telah hakun memilih di sana ada tempat yang mengolah nangis baginda Muhammad. Nalah kayak di jena. Ini tempat mengolah nangis baginda Muhammad. Di majelis ilmu membahagiakan hati baginda Muhammad, dapat pulang duduk satu umat nang kayak ini nah, ambil lebih baik daripada 1000 rakaat. Pilih mana? Moncagar memilih yang hakun apa nih ngaran ini, menangisakan hati baginda Muhammad, iya dungu terpedaya tadi. Ada satu mata aja di sini belawas kah? Jam 12 sempat gitu tuntungan lah. Tapi bawa burik. Namun orang sudah dapat rahasia ilmu lah, ini akan merasakan kebedaan kena di rumah tangganya beda. Rasa lain, rasa nyaman pada bahari. Bahari pina camuh pina kayak apakah pas pina camuh pada karuan kada teman-teman nyangit, teman-teman merajuk, teman-teman. Nah, tapi amunnya dengan berkat ilmu ini paham sudah. Sangiti bini dia kada lagi sudah namanya rangut ada lagi sudah bacakan selawat aja dia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah itu la ilaha illallah. Ada lain lah mengadakan majlis di mana-mana, hampir saben malam ada kalau lah, hampir saben malam kalau adalah kenapa garang perhatian lawan umat Sayyidina Muhammad. Supaya orang kampung itu perhatian lawan akhirat, biar satu umat perhatian barang tenah. La ilaha illallah. Engkau telah meletakkan segala sesuatu di luar tempatnya. Tempat kita itu hendak tempat yang bahagia, yang berbau akhirat. Nah, itu. Maka dengan hujjah dan alasan, hujjah itu dalil lah, dan alasan apa engkau menghadap Allah? Ulun mendakon. Setiap kita pasti berhadapan lawan Allah kalau lah ya Allah. Itu rancak Habib Umar menangis pian menyembah itu. Padahal sidin kayak apa ibadahnya lah. Namun sidin tak ingat kena kayak apa kita berhadapan dengan Allah. Sidin itu menangis sidin. Rancak menamu itu. Atau bergetar jiwa raga sidin tuh. Ya. Kada ada makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali kenanya berhadapan lawan Tuhannya. Ulun nak bertakon. Berhadapan lawan Allah itu dengan dunia kita kah? Lawan akhirat kita kah? Menghadap lawan Allah Ta'ala itu ya dengan sesuatu yang maulah Allah Ta'ala ridha. Ini nah. Maka dengan hujjah dan alasan apa engkau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya kepada engkau. Kada tahu lawan Sayyidina Muhammad yang sudah kena kesakitan di dalam kubur, miskin di dalam kubur, nyorangan di dalam kubur, miskin di dalam kubur, di hari kiamat kena hendak tercabur di hari kiamat, hendak tercabur di api neraka. Ya Rasulullah syafaat ya Rasulullah. Ya Rasulullah syafaat ya Rasulullah. Di dunia kada tahu lawan baginda Muhammad. Di dunia kada hendak membantu ajaran Sayyidina Muhammad. Di dunia kada hendak bersalawat kepada baginda Muhammad. Wahai ahli ardh, wahai penduduk bumi nih, baca salawat kepada baginda Muhammad. Allah. Orang itu akan menjadi orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah dan sugih di sisi Allah apabila salawatnya banyak kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bepandir nang kayak ini. Bapak juan dah hadir majelis ilmu. Bapak juan dah bersalawat jar. Kena ya bebulik pula maksiat. Kena tak bulik pula maksiat. Unda ni kotor. Ni tu kabar hoak.
Tahukah kabar hoak? Itu khutuwat syaitan. Itu tipu daya syaitan. Kena undani kada cocok jar, undani kebanyakan dosa, undani ini bapak janda kena tak boleh pulang jar, kena hadir majelis ilmu tak boleh pulang udah jar. Jangan, ketika kita hadir majelis ilmu itu mengurangi maksiat sudah, ketika kita membaca selawat mengurangi maksiat sudah, bahkan bisa melebur dosa-dosa kita yang telah lalu. Ambil pelajaran daripada maksiat, mengingatkan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita maksiat kita kendor untuk mengenal Allah. Tapi pas kita tercabur di maksiat, itu menjadi bekal kita untuk mengingat Allah dan hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, itu banyak aja kena kayak itu ya, asalnya pina, tapi pina ubah pulang, jadi pina kacau pulang, dunia pulang, kena kacau pina, kada ada lagi, kada hendak parak lagi, lawan orang-orang soleh, kada hendak lagi, jangan nang kayak itu. Amunnya kita berpahaman nang kayak itu, maka kena kita akan menyesal dunia akhirat. Jangan bapak tidak nang kayak itu, jangan. Maka dengan hujahnya itulah napa deh, yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada engkau untuk mengajak engkau dari dunia menuju akhirat. Nah, itu yang dibawa Sayyidina Muhammad. Yang dibawa hawa nafsu itu untuk kita ke tujuan dunia, yang dibawa syaitan itu supaya kita kada ingat lawan Allah, supaya kita berjauh lawan Sayyidina Muhammad. Yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad yang supaya kita ini berparak lawan Allah. Jadi Sayyidina Muhammad idza maratum biladil jannah farta'u, apabila kalian melewati kebun-kebun surga, melewati ini kada melewati lagi, sudah berandak kebun surganya, datangi. Itu Sayyidina Muhammad hendak mengajak kita ke akhirat. Lain hawa nafsu, syaitan, macam-macam tak, iblisnya kah, ifritnya kah, apa-apanya tak, menyuruh kita supaya jauh lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ketika itu terputuslah hujahnya dan ia tidak tahu apa yang dikatakannya. Namun sudah nangka itu kena nyesal tak. Pada tahu lagi sudah berhadap lawan Allah. Nah, apa jar Allah Taala? Nah, pian tu hendak berhadap lawan bos saja jin. Hendak berhadap lawan apa? Pian tu lah misalnya berhadap lawan kedusah bos, bebuhan para aulia Allah. Adakah mungkin ada di sini yang pernah beelang wadah guru yang karismatik? Tuh kayak apa perasaan pian? Mau bodoh dulu, baca selawat dulu. Kalau bina dilihat di sidin, rasap sidin gini aja. Nah itu kalau lah kayak apa menyembah hadap lawan Allah. Misalnya belang, belangon buan habaib hadar maut misalnya. Tahu bahwasanya sidin itu kasyaf orangnya, berselawat benar tuh bang. Karena selalu istighfarnya ada putus-putus stop. Supaya jangan terbuka, mesti dilihat sidin unda kena warik jarna. Takutan kalau kena dilihat sidin unda macam-macam. Ini kayak bagaimana berhadap lawan Allah dah. Apa mau persiapannya? Wah ini mau sudah di sana kan tidak kawal lagi sudah kita. Kada kawal lagi. Ketahuilah olehmu semoga Allah Subhanahu wa taala memberi engkau rahmat. Dapat doa dari Habib Abdullah, mudah-mudahan kita dapat rahmat berkah insyaallah lah. Dan apa jadi ketahuilah olehmu semoga Allah Subhanahu wa taala memberi engkau rahmat. Qabul doa sidinina, kita dapat rahmat dunia, dapat rahmat dalam kubur, dapat rahmat di akhirat, dapat rahmat kita selawasan insyaallah lah. Semakin kuat iman seseorang, semakin baik amalnya. Maka rasa takut kepada Allah semakin besar. Nah, dan semakin lemah iman seseorang, semakin buruk amalnya. Maka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kecil dan rasa aman serta keterpedayaan semakin besar. Maka renungkanlah Jalsidin hal itu pada diri engkau dan orang lain, niscaya engkau akan mendapatinya secara jelas. Semakin tebal iman dalam hati, itulah tebal iman kita di dalam hati, itu semakin bagus amal kita.
dan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala itu semakin takutan kita lawan Allah. Makalah jar banyak daripada bubuhan perguruan kita hampir dan itu jarang benar didapati untuk zaman wahini orang yang bujur-bujur takutan lawan Allah. Itu hampir punah sudah, nih tinggal dalam kitab aja lagi. Ayo kita takutan lawan Allah, takutan lawan Allah, hampir punah. Karena kada lagi sudah yang takutan lawan Allah, bahkan kada lagi yang mengucapkan Allah. Karena hanya di hari kiamat kena hanya kena terjadi kiamat. Kesimpulannya, orang mukmin yang tulus ialah orang yang, ini kesimpulannya lah, boleh digaris bawahi ini. Panjang pembahasannya, kesimpulannya ini aja. Kesimpulannya, orang mukmin yang tulus ialah orang yang mengerjakan amal-amal baik dan bersikap ikhlas serta berharap untuk diterima amalnya dan diberi pahala dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tulus inya kepada Allah, mengerjakan amal-amal baik, mengerjakan amal terus yang baiklah. Batu pulang amal tu pulang ikhlas karena Allah, kada ikhlas saja inya berharap untuk diterima amalnya, takutan artinya kada diterima oleh Allah, dan ia menjauhi berbuat dosa karena takut hukuman atas perbuatannya serta mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesudah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadang aja sudah kita bertaubat, kita berataan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita berataan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa orang ahli majelis kami ya Allah, dosa-dosa orang kampung kami berataan ampuni ya Allah. Seandainya mereka tahu dengan kebaikan Engkau ya Allah, maka pasti mereka hakun duduk di mana di tempat di sini dipuji kekasihnya Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Diajarkan di sini ilmu baginda Muhammad, diajarkan di sini akhlak baginda Muhammad. Seandainya bubuhannya tahu bahwasanya Sayyidina Muhammad itu berjuang demi ilmu dan akhlak yang kita pelajari ini, niscaya setiap detik pun bubuhannya hakun berapa jam duduk untuk mengkaji yang dipertaruhkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya Sayyidina Muhammad tu kada berperang kalau lah kita ni nyaman benar berperang lawan hawa nafsu saja lagi melai rumah tu melai rumah bermodal bensin aja bang pulang. Bermodal bensin aja ke sini, yang berjalan bermodal kekuatan aja di sini. Sayyidina Muhammad berjuang nih, yang kita baca nih, yang kita jelaskan nih, berjuang dengan pedang lawan bubuhan sahabat. Itu hendak disia-siakan lah, nangka itulah. Ayo kita hidupkan pulang di kampung kita ilmu baginda Muhammad supaya kita mengenal jasa Sayyidina Muhammad, mengenang jasa-jasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan rasa takut ini diandak di dalam hati kita kepada Allah. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ya Allah, tanamkan di dalam jiwa raga kami rasa takut kepada Engkau ya Allah, rasa takut yang membawa kami supaya kami terus menerus istiqomah dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Apabila seorang mukmin tidak memiliki sifat-sifat ini, maka ia pun termasuk orang-orang yang merugi. Maka pahamilah hal-hal ini dan tuntutlah dari engkau untuk mengerjakannya, niscaya engkau akan selamat dan beruntung insyaallah. Mudah-mudahan kita beruntung berataan insyaallah lah. Masalah takut kepada Allah itu ada diceritakan. Kita tutup dengan kisah sedikit. Ada zaman bahari itu ngarannya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini terkenal dengan orangnya sangat takutan lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan iman beliau ini tebal benar. Kada tipis lagi sudah. Yang imannya tipis pina tinggal nang kaya apalagi nang kaya tisu ini misalnya tebalnya itu tahiyud sedikit jen bisa murtad tak bisa kemungkinan bisa berpandir macam-macam lawan Allah nih. Imam Sufyan Tsauri inilah tebal benar imannya. Di dalam sebuah kitab disebutkan ceritanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi beliau ini hendak dijadikan hakim. Hakim ini pian di zaman dahulu tuh lebih tinggi gajinya daripada khalifah.
khalifah ini hendak menjadikan Imam Sufyan Ats-Tsauri menjadi seorang hakim. Namun jadi seorang hakim tuh rumah dapat. Bahasa kita di sini jadi qadhi. Jadi qadhi menghukumakan hukum nang kayak ini. Orang datangan kepada sidin. Rumah dapat, kuda kencana, apa itu ngarannya tah? Pokoknya mobil wah ini mobil yang paling bagus tuh, bagus pada Alphard lagi sudah. Tapi sini ada hakun, wahai khalifah, ulun minta maaf, ulun kalau pina kena tersalah menandak hukumnya Allah. Padahal orang yang paling alim di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi karena sidin takut benar lawan Allah, ditolak sidin. Akhirnya dipaksa oleh khalifah. Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, harus ikam jadi hakim. Bukah sidin. Di Mekah, ketika itu di Mekah. Lalu tetap mengambil baju sidin, berjubah, beselongkoi, berjalan melewati pasar-pasar di Mekah, berjalan berapa bulan sidin berjalan, sekitar 2 bulan sidin berjalan sampai ke kota Yaman. Berjalan saking takutannya nih hendak dijadikan hakim, kada hendak takutan kalau pina tersalah hendak hukumnya Allah. Padahal sidin ahlinya. Takutan hendak jadi qadhi. Tahu ala bahasanya juga di kampung nih. Kada hendak. Akhirnya di Yaman tadi sidin mencari gawian. Dapat gawian mengambil kurma. Ada kalau mau memetik kurma, mau upah mau memetik kurma kena diadak di yang kayak orang mau sawit tak. Ada jawabang kita kurma di sini ya Allah langsung banyakan betuyuk di sini kurma. Kurma karas. Sawit. Di sana kurma. Jadi 3 bulan. Jadi ya yang ampun kurma tadi. Nah, ikam aku gaji sebagaimana aku menggaji orang yang sama begawi lawan ikam. Enggih, begawi. Suatu hari penasaran nih, ini orang Mekah kalau lah, kayak apa perasaan ikam nyaman mana? Kurma Mekah, kurma Yaman gak paling nyaman? Ulun minta ampun, minta maaf. Ulun selawas begawi lempian 3 bulan di sini. Ulun kada kau membedakan kenapa? Karena ulun sebuting kurma aja yang pun pian kada pernah ulun rasai. Kenapa? Karena pian kada pernah menyuruh ulun merasai. Ini kita bang. 3 bulan begawi sebuting kurma, sepanggal kurma kada ada merasai. Kenapa? Karena pian kada ada menyuruh. Ulun tuh pian suruh mengambilkan kurma aja, mengambilkan kurma, imbah tuh andak di rumah. Itu tuh orang yang wara, orang takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Takutan benarnya lawan Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan. Akhirnya jar raja, pokoknya cari siapa yang siapa yang dapat ya Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang dapat maka akan aku beri segenggam emas. Duit sekadut emas lah, sekadut emas. Cari-cari sampai kabar ke Yaman, ampih sini soalnya begawi di situ sudah. Nah, pas ampih begawi, aku ada jar. Mendapati seorang pegawai aku orangnya warok benar. 3 bulan begawi lawan unda kada pernah merasai kurma unda. Kayak pegarang orangnya kayak ini. Iya bujur itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, jadi jangan tahu lah. Tapi sudah ampih begawi kisahnya deh. Jangannya tidak dapat sekadut emas nih. Dah. Akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri berbulik seorang. Oh, ternyata sidin ampih itu berbulik ke Mekah. Oh, ketika melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri datang, bebuah ahli Mekah menyambut dengan begitu antusias. Wabil khusus khalifah. Jadi khalifah, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, amun ikam kada hakun jua jadi hakim, aku bunuh. Wah, mancong pulang si khalifah ni lah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pian termasuk salah seorang yang sejat, orangnya itu rancak sujud lawan Allah sampai hirang di sini nah. Pernahnya kita bekarasan sujud nah dihantau di ini ada bubuan santri nih ada juga rancak nang itu pian. Supaya disambut orang ahli ibadah. Berhirang-hirang juga di sini, tapi jangan menyambati orang lah. Kalau ada orang hirang di sini, kita husnudzan aja. Amun ada melihat orang hirang di sini, berarti ada ibadahnya tuh.
Ya, melihat hilang. Tapi gasan diri kita, Bang, gasan diri kitanya, kita jangan sampai pernah merasa, jangan sampai minta sabat bahwasanya kita ahli ibadah. Amun kitanya, Bang, melihat orang lain, jangan suudzon, husnudzon aja. Akhirnya mendengar nangka itu, sekali itu sebujur hendak dibunuh oleh khalifah. Amunnya kada hendak, akhirnya Imam Sufyan Tsauri sujud lawan Allah, membawa kawannya di muka Ka'bah. Sujud di muka Ka'bah. Nang kawan ini tawaf 7 kali. Dia namanya tawaf itu berapa? Biasanya berapa menit tawaf? Nah, siapa yang pernah umrah? Masih dede berapa? Setengah jam adalah. Jar kawannya, aku tawaf sudah 7 kali. Nah, Imam Sufyan Tsauri masih dalam sujud pertama di sembahyangnya. Sujud yang pas benar. Orang tawaf, untung tawaf masih sujudnya itu di sujud pertama masih, belum sujud yang kedua lagi. Hadang, jadi untung tawaf tuh kumah hadangnya di higa Imam Sufyan Tsauri, tuntung sidin sembahyang, sidin ambil dan itu bisa diamalkan tak bagi orang yang umrah. Sidin ambil itu apa tuh? Apa nih? Bahari mungkin nyaman lah, tuh kain Ka'bah tuh. Ya Allah, ulun di hadapan engkau na ya Allah. Ulun bersumpah di hadapan pian ya Allah, jangan sampai khalifah ini kau masuk ke dalam rumah engkau Ka'bah ni ya Allah. Jangan sampainya kau masuk ke dalam Masjidil Haram. Ingkuti itu nah dalam Ka'bah, mungkin sini di Mu'tazam lah, kada tahu lah tuh ada dikisahkan di Mu'tazam atau di mana. Yang jelas sini mengikuti kain Ka'bah. Dengan nama engkau ya Allah. Sidin berdoa kepada Allah. Akhirnya khalifah tadi dasar kada kau masuk sampai mengolah kemah di luar Masjidil Haram sampai meninggal dunia. Kada kau masuk. Karena doanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Intinya apa gerang? Intinya kurma tadi. Takutan. Makanya lah, wabil khususna. Semalam alhamdulillah ulih ingatakan yang berbau wakaf, masjid kah, musalla kah, majelis taklim kah, apabila wakaf orang sisa-sisa kayu tu nah, sisa-sisa barang yang kada terpakai itu nah, jangan dibakar, jangan dibuang, patak dalam tanah kah, gunakan gasan apa kah, atau untuk kari. Takutan kita jangan sampai kalau pina temakan apun orang. Untung umpat juga makanan semalam di situ. Jangan kita kan ada tepadahi. Nah sudah ditukari juga, alhamdulillah aja situ bakari aja. Ada apa lagi sudah ditukari berataan sudah sisa-sisanya. Atau di sini kira ada sisa-sisa, jangan dibuang, jangan dibuang, kalau dibuang. Jangan sisa-sisanya tuh itu kan apa wakaf orang nukarakan. Orang nukarakannya ada sifat takut lah kita kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah menyayangi kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan baginda Muhammad tersenyum di dunia dan di akhirat melihat kelakuan kita berataan, dan mudah-mudahan Allah taala tanamkan di dalam jiwa raga kita sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berataan mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat, batu bertahlil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah.